Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, kita akan bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni. Nama Uwais Al-Qarni memainkan peranan penting dalam biografi Mistikab Nabi. Sesungguhnya aku merasakan nafas Ar-Rahman, nafas yang maha pengasih, mengalir kepadaku dari Yaman. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang diri Uwais, yang kemudian dalam tradisi tasawuf menjadi contoh bagi mereka yang memasuki tasawuf tanpa dituntun oleh sang guru yang hidup. Para sufi yang mengaku dirinya telah menempuh jalan tanpa pembayatan formal kemudian disebut dengan istilah Uwaisi. Kisah Uwais Al-Qarni menjadi teladan bagi umat muslim bahwa ia begitu berbakti kepada ibunya sehingga ia dijuluki sebagai penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam. Belum dikatakan berbuat baik kepada Islam orang yang belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Syekhul Jihad Abdullah Azzam di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Suatu ketika ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Uwais kemudian termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan apa-apa. Uwais lalu berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang yang berada di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Akan tetapi, karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi baginya. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Ya ikhwan, sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju ke Makkah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya dengan heran. Uwais kemudian menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya, tetapi hanya meninggalkan bulatan putih di tengkuknya dan di telapak tangannya. Hikmah dari bulatan yang disisakan itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib
dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mengenali Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais, dan apabila seruan Islam datang di negeri Yaman, beliau segera memeluknya. Banyak rekan-rekannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk ke Madinah bertemu dengan kekasih Allah, penghulu para nabi, tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Jika beliau pergi, siapa pula yang akan melihat ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais, lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak dapat dibendung lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bisakah dirinya baru dapat menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Akhirnya pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sang ibu, walaupun telah usur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais berkemas untuk berangkat, dan sebelum pergi beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Tidak lama kemudian keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin ditemuinya. Namun ternyata baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya yang bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tetapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hatinya untuk menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akhirnya memohon kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang kembali ke Yaman. Uwais selalu menitipkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Sepulangnya dari perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya.
Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit yang sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, memang benar sebelum ini ada seorang telah datang mencari Rasulullah SAW, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu baginda SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, minta doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Tahun berganti tahun dan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan pesan Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan sahabatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mencari Uwais bersama. Sejak itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni, apakah ia turut bersama mereka. Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu? Rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, beliau berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat, dan setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam dari tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Dan memang benar, dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Lalu jawab Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perjalanan mereka, tahulah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagangnya itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus minta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Tuhan. Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni
akhirnya mengangkat kedua belah tangannya lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia ingin dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebut, ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang kenal berdatangan untuk mengurus orang yang tak kenal, berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjaannya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya ikhwan, mudah-mudahan sepenggal kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.